Pag kaya di ba wala din yan. Selama ini kan kita kalau kita kerja, kita kan tidak pernah wah hebat nih setia, bukan ini, ya kan? Sama aku misalnya, bisa menjalankan usaha, terus kalau perusahaan dulu ini yang modalnya itu misalkan dia bagikan nih 100.000 dimakan kita bunga 10.000. Di majelis ini untuk sholat bersama dan berzikir bersama. Semoga nanti dengan para habaib ini, dengan Rasulullah, kita juga bisa sama-sama berkumpul di Yaumil Mahsyar nanti. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak, adik-adik yang masih duduk di luar, ambil segera mengambil safnya. Sebentar lagi Habib Nasir akan memberikan atau menyampaikan hikmah-hikmah di bulan Ramadan ini. Yang kami ingatkan juga, karena anak-anakku dan saudara-saudaraku sekalian datang ke sini untuk niat ibadah, berzikir dan berselawat, maka betul-betullah nikmatilah sholat kita dan zikir kita, selawat kita, agar Allah dan Rasulullah SAW senang dengan kita. Kuncinya itu senang aja, Rasulullah sudah aman dah. Ibu-ibu juga seperti kemarin ketika kita ucapkan selawat, pakai selawat. Ya, itu aja waktu dan tempat. Saya juga ucapkan assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan waktu kepada Habib Nasir untuk menyampaikan nasihat-nasihat, hikmah-hikmah buat kita semua. Persilahkan, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu imatuddin, wa man akmal faqad akmadi, wa man taraka faqad hadamadi.
Wa qala an-nabi aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Teratul kiram, para habai, para syara'i, bil khusus yang hadir pada malam hari ini, Habib Muhtar Al-Mustafa dan juga Habib Ahmad Sedap, dan para kiai, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus tuan guru kita bersama, pimpinan majelis kita yang selalu kita doakan mudah-mudahan beliau semoga mudah-mudahan mendapatkan berkah ridho dengan Allah Ta'ala. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zulkifli dan tuan guru yang lain yang hadir pada malam hari ini, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang sangat mulia ini kita dapat berjumpa dan bertemu dalam rangka kita mentakdimkan, membesarkan perintah Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah akan panjangkan umur kita dan seluruh keluarga kita. Allah akan sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, mudahkan segala urusan kita, kabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia lebih-lebih hajat akhirat. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal dunia, terutama kedua orang tua kita, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia di alam kubur, selalu di lapangan kuburnya dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama orang yang kau muliakan junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga hingga detik ini, andai kata ada saudara kita, kawan kita, keluarga kita, dan mungkin pemimpin kita di negeri ini yang masih jauh daripada Allah, lupa kepada Allah, ingkar kepada Allah, berpaling kepada rahmat yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran kita, junjungan kita, panutan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya, dan lebih-lebih mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya nanti, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, malam ini Allah perintahkan kepada salah satu malaikat yang bernama malaikat Sayyin. Ujar Allah Ta'ala, Sayyin, aku perintahkan engkau turun kau di muka bumi ini, cari oleh engkau hamba-hamba yang saat ini sedang zikir kepadaku, hamba-hamba yang saat ini sedang sholawat kepada kekasihku Muhammad. Berangkat malaikat Sayyin turun di muka bumi. Ketika di atas daripada rumah ini, beliau melapor kepada Allah, ya Allah, begitu banyak hamba-hamba engkau yang saat ini sedang zikir kepada engkau, begitu banyak hamba-hamba yang saat ini sedang sholawat kepada Rasul. Ujar Allah, malaikatku, malaikat saya ini, betulkah mereka zikir kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku? Betulkah mereka sholawat kepada Rasulku padahal mereka tidak pernah sholawat melihat kekasihku Muhammad? Betul ya Allah. Kalau demikian, hai malaikatku, kalau demikian, hai saya ini, semua orang yang ada di tempat ini aku berikan berkahnya, aku ampuni segala dosanya, aku kabulkan segala hajatnya jika dia minta kepadaku. Ini betapa mulianya malam ini, malam ke-25, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Abdullah ibnu Mas'ud beliau meriwayatkan, ujar beliau, nanti di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan di sana. Satu manusia dipanggil oleh Allah, si fulan kau datang ke sini, maju ke depan. Fulan yang dipanggil ini banyak dosa, banyak melakukan maksiat. Dulu ketika di dunia dia suka judi, main perempuan. Masa pendek kata judi, perempuan, apalagi maksiat-maksiat yang lain tidak ada. Mabuk-mabukan juga. Si fulan ini ketika dipanggil dikasih catatan oleh Allah, si fulan baca ini catatannya. Tapi ujar Allah, dibisikin oleh Allah, si fulan kau baca dengan pelan, kau baca dengan pelan, supaya mereka, supaya teman-temanmu tidak tahu apa yang kau lakukan ketika di dunia.
Maka ujar malaikat, ya Allah, kenapa ini disuruh baca dengan pelan? Bukankah si fulan ini banyak dosanya? Bukan si fulan ini banyak melakukan maksiat? Supaya mereka tahu ya Allah. Ujar Allah, ingat bukan dia. Ujar Allah, iya malaikat. Ya, kenapa ya Allah? Memang ini banyak melakukan maksiat. Malaikat sekali lagi, kau perintahkan, dia berdiam kamu. No, berdiam kamu pasal banyak kalau mati. Berdiam, malaikat berdiam. Tunduk malaikat takut dengan Allah. Malaikatku, tahukah engkau artinya kenapa si fulan aku perintahkan baca dengan pelan? Sebab si fulan ini dulu ketika di dunia dia memang banyak melakukan maksiat. Dia mabuk, dia lakukan, perempuan dia lakukan, bahkan judi dia lakukan setiap harinya. Tapi dia sempat bertobat dengan taubat dan nasuha. Bahkan dia tidak pernah menyampaikan aibnya kepada siapapun. Saudara sendiri tidak sampaikan. Itulah aib malaikat yang menyebabkan aku bela si fulan ini pada saat ini. Andai kata si fulan tadi mensiarkan, menyampaikan aibnya kepada orang lain, tentu orang lain tadi menjadi saksi, dan hari ini aku tidak bisa menolong si fulan. Bapak Ibu, menutupi aib sendiri saja diperintahkan oleh Allah, apalagi menutupi aib orang lain. Bapak Ibu sekalian yang telah berdoa, malam ini begitu indah kalau kita berdoa. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini dapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Dalam satu riwayat diriwayatkan bahwa si bulan ini, Bapak Ibu sekalian, ada melakukan begitu banyak kemaksiatan di muka bumi. Pendek kata maksiatnya lebih parah daripada yang pertama. Tapi si bulan ini suatu ketika dia sedang berjalan di suatu perkampungan, jalan. Ketika itu si bulan melihat seorang anak kecil usia 5 sampai 6 tahun, kemudian ditanya, anak kau mau kemana? Saya tidak tahu arah Bapak. Kenapa kau tidak tahu arah? Mana bapak ibumu? Saya tidak punya bapak dan ibu. Saya sendiri, saya tidak punya saudara, tidak punya paman. Saya sebatang kara. Meneteskan air mata orang yang banyak dosa ini. Dia berlinang air mata, menangis tidak sampai hati melihat anak sekecil ini tidak punya ayah dan ibu, tidak punya saudara, tidak punya paman, tidak punya yang lain, tidak punya. Akhirnya si bulan ringkas cerita ini, panjang ceritanya diringkas. Kemudian si bulan, Bapak Ibu sekalian, dibawa ke rumahnya, dikenalkan sama anaknya beliau. Apa yang terjadi? Berapa hari kemudian, karena diperlakukan dengan baik, si anak dianggap anak sendiri. Suatu ketika si pendosa ini, Bapak Ibu hadirin, malam bermimpi. Ketika tidur seperti malam bermimpi, pada malam Jumat bermimpi. Dalam mimpinya si bulan diseret oleh malaikat Zabaniyah. Diperlihatkan seolah-olah langit yang terbelah menjadi dua. Gunung-gunung semua meletus. Lautan, danau, sungai semua memuntahkan airnya. Bahkan daratan penuh dengan api. Bahkan dia diperlihatkan neraka. Si bulan begitu mau dilempar ke dalam neraka oleh malaikat Zabaniyah. Kemudian di depan malaikat ini muncul seorang anak kecil yang telah dibela, telah diasuh oleh si pendosa ini. Apa ujar si anak ini? Malaikat, kau mau bawa kemana si bapak ini? Saya mau lempar ke dalam neraka. Malaikat, jangan kau lempar. Kenapa? Kau ini siapa? Kau anak kecil tahu apa? Memang saya anak kecil tahu, ketahuilah oleh engkau malaikat bahwa saya pernah ditolong oleh si bapak ini. Sebagai balas budi jasanya beliau ini, saya memohon kepada Tuhanku, saya menghadap kepada Tuhanku agar Tuhan, agar Allah mengampuni dosa si bapak ini. Ujar malaikat, si bulan, si anak kecil, aku tidak mau tahu. Aku ini malaikat, sami'na wa ata'na. Apa yang ku dengar, ku laksanakan. Malaikat itu imannya istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Jadi kalau kita zikir, salawat terus menerus, jangan ada bosan-bosannya. Hadir di majelis taklim, insyaallah habis lebaran nanti dibuka oleh beliau. Kalau sudah jadi semua dibuka kembali, istiqomah tempatnya. Istiqomah terus menerus. Mungkin supaya tidak ngantuk, ada yang mengatakan istiqomah lain. Apa? Istri 3 satu rumah. Iya.
Jadi istiqomah ini terus menerus. Anak kecil, saya tidak mau tahu, yang penting ini mau lempar, begitu simpulan mau dilempar ke dalam neraka, dilempar oleh mereka Zabaniyah, tiba-tiba Allah Ta'ala berkata, Zabaniyah, jangan kau lempar simpulan ini Zabaniyah. Memang anak kecil ini sudah menghadapku, agar kiranya aku mengampuni dosa simpulan ini, agar aku mengampuni dosa si pendosa ini. Lepas, malaikat Zabaniyah, lepas orang ini. Begitu dilepas, lalu dia bangun dari balik tidurnya, lalu dia sadar, dia bertobat dengan taubatan nasuha. Semua harta benarnya diberikan kepada mereka, yatim piatu, anak-anak yang tidak mampu, orang-orang termasuk masjid, musola dan sebagainya, jenis taklim dibantunya semua. Dia bertobat dengan taubatan nasuha. Dalam satu riwayat di dalam kitab Al-Kabair, orang itu matinya husnul khatimah, padahal dari pendosa besar. Kita makanya tidak boleh mencela kepada mereka yang berbuat maksiat. Doakan ketika kita punya saudara, kita punya kawan, ketika punya tetangga berbuat maksiat, doakan mudah mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Apalagi malam ini kita berpikir bersama melakukan sholat mutlak, sholat taubat ya, itu paling bagus, sholat taubat. Taubat kita minta kepada Allah. Setelah taubat barangkali biasanya akan sholat tahajud. Mungkin kalau sempat juga bagusnya sholat tasbih. Kalau dalam satu riwayat begini, Rasulullah pernah ditanya oleh paman beliau bernama Ibnu Abbas. Ujar Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ada amalan apa sehingga dengan amalan ini menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kebimbangan, keraguan, ketakutan? Ada paman. Apa itu? Amalkan sholat tasbih. Kalau bisa paman, amalkan setiap hari. Kalau tidak sempat, amalkan seminggu sekali. Kalau tidak sempat karena kesibukan, amalkan sebulan sekali. Kalau tidak sempat, amalkan setahun sekali. Kalau juga tidak sempat, amalkan seumur hidup sekali. Kalau juga tidak sempat, tidak tahu lagi ulang. Sesekali seumur hidup, ya, sholat tasbih. Cuma untuk mengingatkan, saya yakin ibu-ibu tiap hari sholat tasbih. Ya. Ibu, sholat tasbih kalau dilakukan malam hari itu 4 rakaat, 2 kali salam, santai. 4 rakaat, 2 kali salam. Kalau pagi hari 4 rakaat, 1 kali salam. Yang penting jumlah tasbihnya 300. 1 rakaatnya 75. Ya. 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat. Jadi sampai kalau malam sholat tasbih, sepakat dikerjakan sholat tasbih. Ya. Di rumah masing-masing. Sholat taubat ini perlu. Sholat taubat jangan ditunda-tunda. Aku jagain amun sudah umur 70 baru tahu. Iya umurnya 70, umur 20 mati. Kematian tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun al-ba'din ila nabadin, bahwa surga itu merindukan kepada 4 macam golongan. Seharusnya kita yang merindukan surga, tapi surga merindukan kita. Apa yang merindukan surga? Yang pertama adalah tabi'il Quran, orang-orang yang banyak membaca Quran, mengkaji Quran, mendalami Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebab orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran tidak akan saling hujat, tidak akan saling hina, tidak akan saling cela, dia akan saling bersatu. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Ayo sama muslim saling kita bersatu. Ini yang pertama. Jadi Quran usahakan bulan ini, setiap bulan usahakan 1 kali tamat. Bagaimana 1 kali tamat? Ujar orang ujung pandang, one day one juz. 1 hari 1 juz. Kayak apa 1 juz paling murah? Caranya setiap habis sholat baca 2 lembar. Berarti 5 kali sholat 1 juz. Pak, gampang Pak, saya biasa 2 kali. Bagus, ibu-ibu biasa 2 kali tamat. Gampang, saya bisa 3 kali tamat. Bagus, ada yang juga di pojok. Pak, saya nggak sombong, setiap hari tamat Quran. Bagus, nggak usah masak lagi, baca Quran. Yang penting baca Quran setiap hari walaupun sedikit Bu ya, itu Quran. Kurangi baca Quran, kurangi, banyaki baca Quran. Memang maaf Bapak
baca Quran tidak semudah baca Quran. Saya jujur saja, kalau saya baca Quran 3 lembar itu sudah rasa ngantuk, terdobel, mata ini terdobel. Tapi kalau baca Quran, sapos, altipos 7 lembar bisa. Kenapa? Di situ ada Luna Maya atau Ayu Ting Ting. Jadi ini segar mata. Ya, ini jujur aja. Ini kita manusia jujur. Ya. Yang penting tiap hari baca Quran walaupun 1 lembar. Cuma maaf untuk ibu-ibu, apalagi malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dengan suami panggil, oh maknya, cepat ditutup. Sadaqallahul azim. Datangi suami. Baca Quran sunnah, datangi suami. Datangi suami. Ingati bu, ingati ya. Jangan mentang-mentang aku kena aja dah. 1 juz kali tidak boleh. Kita bakal dilaknat oleh Allah. Suami lebih utama ya. Quran bagus memang dibaca, tapi ketika ada panggilan suami, tutup. Sadaqallahul azim. Cuma suami keterlaluan. Malam Jumat jam 12, Masya Allah, suami sudah pakai sarung. Oh jangan bini, bang, iya, ulun minta izin dulu bang. Apa deh? Minta izin mau sholat tahajud. Oh mama, terpaksa abang yang mengizinkan. Ujar abang paling 5 menit. Sekalinya didengarin sholat tahajud, ayatnya surat Al-Baqarah sampai habis, sampai akhir subuh. Kalau demikian ibu tidak mendapatkan berkah, malah mendapatkan laknat dari malaikat. Oh Allah, hati-hati suami itu. Kedua, orang yang dekat surga wahafidil lisan, pandai menjaga lisannya, tutur katanya, perilakunya, ucapannya, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Terlebih-lebih kedua orang tua kita. Orang tua kita segala-galanya. Bu, bulan Ramadan berbaik-baik sama orang tua. Orang tua kita masih ada, kita muliakan. Kalau mereka sudah meninggal dunia, kita ziarah kuburnya. 15 tahun orang tak mau ziarah kubur. 15 tahun, bayangkan. Akhirnya alhamdulillah 15 tahun tadi dapat hidayah. Dapat hidayah, suami istri naik haji. Pulang dari haji, namanya pun diganti. Bingung banget. Kenapa pian? Maka dulu Pak Suprapto seharusnya Haji Suprapto. Kenapa Haji Wahyu? Kenapa pian Haji Wahyu? Nggih Pak RT. Kenapa Haji Wahyu? Sawah ulun payu. Jual sawah sekalian. Begitu di bandara, sedikit lagi ya supaya tak ngantuk pikirnya, supaya enak nanti pikirnya. Begitu di bandara sudah haji, apa ujar ini? Bang, dipanggil 3 kali. Bang, bininya bang ingat, Masya Allah suamiku sudah haji. Bang Haji, apa ding? Kita langsung berikan. Enggak, abang Haji mau ziarah kubur. Masya Allah, bangga istrinya mendengar. Abangnya ziarah kubur, selama ini tidak pernah ziarah kubur. Inilah contoh haji mabrur. Dulu tidak mau ke majelis taklim, begitu haji majelis taklim. Dulu bail belit medit sege engken, begitu haji dia dermawan. Dulu tidak mau sholat jamaah, begitu haji dia sholat jamaah. Dulu pemarah ketika sudah haji dia sabar. Dulu pendendam ketika sudah haji dia pemaaf. Inilah haji mabrur. Suaminya pakai bulang macam-macam, langsung ziarah kubur. Padahal sekampung kuburan orang tuanya. Itu bro kuburan ayahnya. Abah, ulun minta ampun, minta ridho bah, 15 tahun tidak ziarah kubur bah. Ulun anak durhaka bah, ulun insya Allah mulai Jumat ini setiap Jumat ulun ziarah kubur. Dipeluk kuburan apanya? Abah menangis buru. Sekalinya kuburan yang ayah, aku dan abaikan, aku orang Cina, sebelah kuburan abah. Salah menziarahi kuburan abahnya. Alhamdulillah, jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya kuburan itu dibersihkan supaya anak cucu kita tahu ini keberengai kuburan abah ini. Sampai orang tua sendiri lupa. Untuk orang Cinanya jujur. Yang ketiga, oleh di surga wamut ini jinan yang dipercepat. Orang-orang yang di surga wamut ini jinan, orang yang memperhatikan fakir miskin, yatim piatu, orang yang tidak mampu. Ini di surga. Satu riwayat di zaman Nabi Musa, ternyata Nabi Musa itu punya tetangga, punya tetangga yang paling miskin. Suami istri tetangga Nabi Musa ada yang paling miskin di dunia.
Nah kalau kita di sini ada termiskin di dunia siapa? Hamdan ATT. Itu tak? Itu tetangga Nabi Musa. Akhirnya suami istri mendatangi Nabi Musa. Nabi, tolong kami itu akan menjadi orang sugih. Ini dialognya panjang, kita singkat aja ceritanya. Ringkas cerita Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, hamba engkau suami istri minta kekayaan. Ujar Allah, aku kabulkan Musa, aku kabulkan. Tapi tolong sampaikan kepada suami istri, maukah suami istri ini kuberi kekayaan cuma setahun? Setelah itu dicabut lebih daripada miskin ini. Sampaikan suami istri, begini. Ujar Allah, biar ini akan diberikan kekayaan, tapi maaf cuma setahun. Tapi imbah itu habis itu dicabut menjadi orang lebih miskin. Maukah kalian? Apa ujar suami istri? Nabi Musa, biar aja, mau pokoknya biar aja kami setahun kah. Yang penting kami bisa jadi orang suci, kami bisa merasai tentang Alphard Fajiru. Nah zaman itu ada Fajiru. Bapak Ibu sekalian suci, begitu kaya. Ini istri yang bagus. Istri mengingatkan, Bang, iya, kita ini mumpung kaya Bang, iya. Bang, kekayaan kita ini bukan miliaran tapi triliun Bang. Wah, dulu sudah ada triliun. Tapi kita gunakan untuk membantu fakir miskin, kita kumpul anak-anak yatim piatu, anak-anak jalanan fakir miskin, kita kumpulkan, kita bangunkan rumah, kita beri fasilitas, kita beri makan, pakaian dan sebagainya, supaya mereka tidak ada orang miskin lagi. Bagus dik, oh jangan lagi dik, aku setuju. Ikam tadi menyebutkan ada yang kurang apa? Fakir miskin, yatim piatu, orang tidak mampu, anak jalanan juga. Satu yang ayam kurang apa Bang? Janda-janda. Iya Bang, janda-janda. Namanya susah maridaan dikumpulkan waktu itu. Oh, janda-janda dikumpulkan. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? 2 tahun lebih, bahkan tambah kaya. Hampir 3 tahun tambah kaya ini suami istri. Nabi Musa bingung, bertanya sama Allah, ya Allah, ujar dia, suami istri ini dia diberi kekayaan setahun, habis itu dia dicabut, tapi kenapa ini lebih 3 tahun? Lebih tambah kaya. Apa rahasianya? Musa, tahukah engkau suami istri ini tidak jadi kucabut? Kenapa aku malu pada suami istri ini? Aku malu karena suami istri ini aku beri satu pintu rezeki, tapi dia mampu membuka beberapa pintu rezeki. Malu Musa kepada orang yang dermawan. Jadi orang dermawan itu Allah malu kepadanya. Orang yang dermawan akan dilipat gandakan oleh Allah. Contoh, guru kita yang luar biasa, insya Allah rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Terakhir, wasoh ini Nabi Syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, siangnya malamnya menghidupkan sunnah-sunnah Ramadan, ya, sunnah-sunnah yang dijabarkan Rasulullah. Dan Ramadan jangan sampai ada dusta di antara kita, jangan ada dendam di antara kita. Ayo kita lupakan peristiwa lama, saling maaf-maafkan, ikhlas mengikhlaskan, ridho. Ini abahnya suka dusta. Malam sahur jam 1 sahur, oh jangan bini, Bang, kenapa dia sahur jam 1? Kenapa enggak disunahkan sahur mendekati imsak supaya kuat pegawai? Kadang aku kuatnya jam 1 malam, alhamdulillah. Besoknya jam 1 siang kelaparan abangnya pegawai. Akhirnya melihat sana kemari, ada yang melihat makanlah di Citra niaga, habis poso, habis makan poso sapi. Apa poso sapi? Habis poso di sapi. Bulik sini jam 4:30. Oma jangan bini disambut apa? Ma ini lagi itu luar biasa, suamiku ini hebat, mana puasa, mana kerja. Mendengar pujian istri, pura-pura rabah, sepeda motor, rabah, lemah. Loyo, kesiannya ditolongi. 5:30 suaminya Imason, hidangan sudah siap. Sekalinya suaminya ke belakang, muntah, dia muntah. Anaknya, ma kesini biar, mak kesini biar. Kenapa? Abah muntah, ma kasihan na, abah ini masuk angin mungkin masuk angin, mana puasa, mana bukan. Ma, malam tadi kita sahur apa? Tahu tempe, sayur kangkung. Ma ada ayamnya, mak. Nah, ujar lakinya, inilah nak ajaibnya puasa, tempe bisa jadi ayam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan akan disampaikan sedikit ada manfaatnya. Kita doakan dulu Tuhan Guru kita Syaibul Hajat bersama seluruh keluarganya, mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala, Allah sehat dan rezeki. Ulun pribadi dan keluarga mohon maaf ampun ridho kalau ada kesalahan kekilapan namanya manusia, tempatnya kira. Ada lagi maju Allah muafiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tambah satu lagi sholat adalah sholat tasbih. Tasbih ini ada dua cara. Nanti kita pakai cara yang gampang aja, yang enak. Dalam sholat tasbih, jadi kita jelasin dalam sholat tasbih ini kita bacanya bagiatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 75 kali di dalam satu rakaat. Jadi kita baca ketika niatnya usolli sunnatat tasbih makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Setelah itu baca takbiratul ihram, setelah itu baca Allahu akbar kabira iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Setelah itu habis itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Yang pertama, setelah itu baru baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah. Setelah baca al-fatihah baca surah. Terserah mau baca surah apa, terserah kulhuka, kuliaka, terserah. Setelah itu baca sebelum kita ruku baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Setelah itu baca baca bagian sholihah ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, mau baca sekali kan mau baca 3 kali terserah, yang disunahkan 3 kali. Baru baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Pas i'tidal kita berdiri sami Allahu liman hamidah baca 10 kali lagi, baca rabbana lakal hamdu, mau baca rabbana lakal hamdu minus samawati wa minal ardi terserah kan. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Setelah itu sujud. Setelah sujud baca 10 kali subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi sekali atau 3 kali. Baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Duduk kedua antara sujud baca rabbana walakal hamdu minus samawati wa minal ardi wa minal ma syi'ta min syai'in ba'du subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Sujud lagi 10 kali, pas berdiri baca 15 kali lagi. Nanti ikutin aja imam, nanti imam pakai mikrofon, nanti ikutin aja. Jadi dalam takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kita baca iftitah, setelah iftitah kita mau baca 15 kali. Pokoknya dalam satu rakaat itu kita baca 75 kali bagiatus sholihah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paham? Sudah, nanti kita baca sholat mutlak, sholat tahajud, baru sholat tasbih. Kita sholat tasbihnya 2 kali salam ya. Jadi sholat sunnahnya 2 kali salam juga sholat tasbihnya. Jadi 4 rakaat 2 kali salam. Jadi kita sholatnya 8 rakaat insya Allah malam ini kita tambah. Ya, insya Allah ibadahnya lebih kurang sedikit lah untuk zikir yang mungkinan dipendekin sedikit. Tergantung Bang Jul. Ya, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome.
wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rezeki yang cukup. Kita masih dua bisa berkumpul di sini, bisa sholat malam bersama, berzikir bersama, bertasbih bersama. Ini termasuk luar biasa untuk pada zaman semodern ini kita masih bisa melaksanakan sholat malam yang dengan kesibukan di dunia yang super sibuk. Inilah tanda Allah menyayangi kita, tanda Rasulullah sayang kepada kita, dan juga tanda kita disayangi oleh Allah, yaitu adanya para habaib yang selalu memberikan hikmah kepada majelis kita ini. Ini tandanya Allah sayang dengan kita, penuh keberkahan di majelis ini. Karena apa? Habib semua yang menyampaikan hikmah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak atau saudara-saudara tidak datang, rugi sekali. Karena keberkahan itulah. Banyak orang datang jauh-jauh, misalkan Haul Guru Ijai dari Samarinda jadi berkah, padahal sudah ada kita orang di sini untuk mendapat keberkahan, malah kada turun. Nah ini rugi. Dan di sini juga yang memimpin yang ceramah Habaib, yang Imam Habib, yang membaca doa Habib, ini luar biasa. Tidak ada di tempat lain nih. Saya berani di Samarinda juga ada masih. Nah ini jadi apa namanya? Jadi semangat kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah di malam hari. Mudah-mudahan saya juga ucapkan kepada pengurus Majelis Sakaitul Iman yang selalu bersemangat, dan para anggotanya yang selalu siap. Ini luar biasa juga yang ada Ambi dan ketinggalannya Haji Jakul ini. Nah, ini orang-orang yang luar biasa yang punya semangat untuk beribadah sholat malam. Ini luar biasa. Kalau mau tahu, saya beberapa kali pekerjaan ini adalah kalau kita sholat malam tahajud itu dan berzikir, berselawat, bertasbih, ini pekerjaan waliullah. Pekerjaan waliullah dapat kita kerjakan. Nah itu satu tanda isyarat kita akan masuk di wilayahnya dan kita akan berkumpul dengan Rasulullah. Yakin kita. Nah inilah yang luar biasanya. Mungkin itu aja saya sampaikan. Saya ini memang waktunya Habib Alwi yang tugas ceramah. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ahkamal hakimin, wa ahsanal khaliqin, wa khairul raziqin, alladhi ahata bikulli shay'in ilma wa ahsa bikulli shay'in adada, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, huwal awwal bila ibtida' wal akhir bila intiha', alladhi yatanazzah 'anil hudusi waz zawal wal fana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa daf'an likulli mihnatin wa bala wa nasran ala jami'il a'da bimahdi fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, yang saya cintai, segenap para habaib, para alim ulama, para guru, mobil khusus yang saya muliakan adalah Mukhtar Musawah, begitu pula guru Haji Zulkifli dan guru-guru yang lain yang hadir di tempat yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa senantiasa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal. Begitu pula kita yang hadir di malam yang mulia ini, kita berharap mudah-mudahan di antara kita semuanya yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang mungkin ada yang punya penyakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Di antara kita yang mungkin ada yang terlilit hutang, mudah-mudahan dengan duduk di tempat yang mulia ini, munajat di malam yang mulia ini, insya Allah bisa bayar hutang semuanya. Kalau hutang kami, amin. Di antara kita yang masih belum dapat jodoh, insya Allah berkah duduk di tempat yang mulia ini, insya Allah dapat jodoh. Amin. Yang kuat yang amin. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di malam ke-27 dari bulan suci Ramadan. Artinya gak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang berkatnya luar biasa. Rahmat Allah dikucurkan, ampunan Allah diberikan. Bahkan Allah janjikan itkum minan nar, pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang bahagia saja dengan datangnya bulan suci Ramadan, Nabi SAW mengatakan, man fariha biduhuli syahri Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Kata baginda Muhammad SAW, siapa orang yang bahagia, yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran, niscaya jasadnya diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Ini yang bahagia saja, sudah diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Artinya yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, melainkan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulama banyak membahas. Nabi mengatakan yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Tapi yang dimaksudkan ulama, bagaimana sih? Bahagia itu bagaimana? Karena wujud kebahagiaan itu banyak. Seseorang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan beraneka ragam. Di antaranya ada yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan karena di bulan suci Ramadan ini semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah wajib yang kita laksanakan, sholat 5 waktu yang kita lakukan, itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Berbeda sholat wajibnya kita di luar bulan suci Ramadan dengan di bulan suci Ramadan. Kemudian ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diberi pahala wajib oleh Allah. Bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan sehingga dia bersemangat beramal ibadah, karena semua amal ibadah dari umat Nabi Muhammad dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maaf, kadang di akhir-akhir namanya ada Idul Fitri, bahagia berharap apa hadirin? Berharap THR. Ada yang bahagia berharap gaji 13. Ada yang bahagia semua dagangan laris. Biar bisa lihat dagangan apa yang gak laris kalau sudah bulan suci Ramadan. Ini sesuai dengan sabda baginda Muhammad. Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul yuzadu fihi rizq. Bulan Ramadan itu kata Nabi Muhammad adalah bulan di mana di situ rizki dilipat gandakan. Jadi bukan cuma amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah, rizki pun juga dilipat gandakan. Apa yang gak laris hadirin? Biar kalau keluar lihat apa aja yang di luar gedung yang dijual. Es dawet, es tender, semuanya laris. Berkat bulan Ramadan, bahagia.
Namun ulama mengatakan kalau sudah bahagianya karena hal demikian, bukan karena amal ibadah, itu bukan yang termasuk, kata ulama. Kalau bahagianya hanya berharap THR, berharap gaji 13 yang dikhawatirkan, kalau sudah berharap THR dan lain sebagainya, akhirnya berharap Ramadan cepat selesai. Sedangkan tamanni zawali Ramadan, sedangkan seseorang yang berharap Ramadan ini cepat selesai itu termasuk dari dosa besar. Walhamdulillah. Tapi kita yang kumpul di sini adalah bukti bahwa kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena di situ amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hadir sholat malam, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kita berzikir kepada Allah. Ini tak lain adalah wujud kebahagiaan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya diharapkan dosa-nya untuk masuk ke dalam api neraka, tidak dimasukkan ke dalam api neraka, akan tetapi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak hadirin mereka yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, diselamatkan oleh Allah. Di antaranya dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang ahli maksiat, dulunya sering melakukan dosa, minum minuman keras, kemudian sering berzina, sholat 5 waktu jarang dilakukan, sering ditinggal sholat 5 waktu. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia bahagia, dia senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, sehingga dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya ditingkatkan, sholat 5 waktu gak pernah lepas, sholat tarawih gak pernah lepas. Dia benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan semuanya diqadha di bulan suci Ramadan. Hingganya selesai dari bulan suci Ramadan, akhir dari bulan suci Ramadan, setelah lebaran Idul Fitri, orang ini meninggal dunia. Orang ini meninggal dunia, maka orang soleh di kampungnya, seorang wali min auliyaillah, bermimpi orang tersebut, melihat orang tersebut diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya begitu bercahaya, singgasana yang begitu luar biasa, wajahnya begitu terang benderang. Kemudian ditanya, wahai fulan, bukankah pian dulunya sering maksiat kepada Allah, sering melakukan dosa? Kenapa pian mendapatkan keutamaan seperti ini, singgasana yang begitu luar biasa? Maka dijawab oleh orang tersebut, iya, dulunya saya memang sering maksiat kepada Allah. Saya sering berdosa, saya sering berzina, saya sering meninggalkan sholat. Tapi ketika bulan suci Ramadan datang, saya bahagia. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menjaga sholat saya menjaga bacaan Al-Quran saya, dan saya mengkodok sholat-sholat yang pernah saya tinggalkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmati saya. Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya kepada saya, ampunannya kepada saya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya itqum minan nar, pembebasan dari api neraka, dan saya diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadirin, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, mewujudkan kebahagiaannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kita yang kumpul semuanya termasuk dari orang yang ahli ibadah, mewujudkan kebahagiaan dari datangnya bulan suci Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih di Ashurul Awakhir, di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini, jangan kita sia-siakan hadirin. Kesempatan belum tentu datang 2 kali. Kita yang hidup saat ini, Allah masih beri kita kenikmatan, kita bisa hidup sampai saat ini. Tapi kita tidak tahu tahun yang akan datang kita masih hidup lagi atau tidak. Tapi kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir untuk kita. Tahun-tahun yang akan datang kita dapat lagi bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ashurul Awakhir jangan kita sia-siakan hadirin. Karena dikatakan bahwasanya baginda Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, baginda Rasul SAW kalau sudah di Ashurul Awakhir, karena Rasulullah syaddan mizar, Nabi Muhammad itu mengikat kuat-kuat sarungnya, wa aiqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah kepada Allah. Maka dari itu kita bangun tengah malam, jangan cuma kita, tapi kita bangunkan keluarga kita, ajak untuk beribadah kepada Allah. Karena di Ashurul Awakhir ini, di 10 hari terakhir, kemungkinan besar di situ ada malam Lailatul Qadar.
Ada yang mengatakan 10 hari terakhir tanpa melihat malam itu malam ganjil, malam genap. Ada juga yang mengatakan kemungkinan Lailatul Qadar di malam ganjilnya. Al-Imam Syafi'i beliau berpendapat, imam kita, mazhab kita, beliau berpendapat keseringan malam Lailatul Qadar itu jatuh atau turun malam 21 atau malam 23. Kemudian Al-Imamul Ghazali beliau berpendapat bahwasanya melihat bagaimana itu awal dari bulan suci Ramadan. Kalau awal dari bulan suci Ramadan hari Kamis, kemungkinan besar malam Lailatul Qadar turun di malam ke-25. Kemudian ada yang berpendapat lagi, ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun keseringan di malam 27. Dan saat ini kita berada di malam 27. Bahkan sebelum-sebelumnya kita sudah Ihya'ul Lail, Qiyamul Lail, bangun malam, sholat malam, insya Allah kita tidak diharamkan dari malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini luar biasa hadir. Khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Artinya orang yang beribadah dan dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka dia seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Bayangin, umur kita belum tentu segitu aja. Tapi kalau kita dapat keutamaan malam Lailatul Qadar seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Bayangin ya. Apalagi tiap tahun dapat malam Lailatul Qadar. Tinggal kalikan aja. Kita yang hidup saat ini, yang berumur 40 tahun, kalau seandainya 10 tahun balik, berarti 30 kali mendapatkan Ramadan. Kalau kita usaha selama itu 30 kali dapat malam Lailatul Qadar, kira-kira berapa ribu tahun gitu. Luar biasa berarti. Karena ini memang khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat semua turun. Tidak ada satupun malaikat yang tidak turun kalau di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Tanazzalul malaika war ruh." Semua malaikat turun ketika malam Lailatul Qadar. Bahkan malaikat Jibril juga turun. Padahal dulunya dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril itu ketika Nabi SAW baginda Muhammad meninggal dunia, malaikat Jibril sudah mengatakan, saya tidak mau lagi turun ke muka bumi. Tapi subhanallah, dengan adanya malam Lailatul Qadar dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar semua malaikat turun, malaikat Jibril pun turun. Maka di antara umat Nabi Muhammad ada yang mendapatkan keistimewaan dijabat tangannya oleh malaikat. Bahkan ada yang lebih khusus lagi dijabat tangannya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk. Kalau sudah dijabat tangannya oleh malaikat, ditanya bagaimana tandanya mereka yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dikatakan bahwasanya orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar di antara tandanya raqqa qalbuh wa kasura, hatinya semakin lembut dan matanya sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Jadi kalau orang sudah dapat keutamaan Lailatul Qadar luar biasa. Tapi Nabi mengkabarkan ada beberapa golongan, kata Nabi Muhammad SAW, yang terharapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sekalipun ahli ibadah. Siapa mereka? Nabi yang mengkabarkan dalam sebuah hadis. Rasul SAW mengkabarkan bahwasanya di antara orang yang terharamkan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama, la yanzurullah ilal ard. Allah tidak akan memberikan keutamaan malam Lailatul Qadar bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Kita berusaha untuk dapat ridhonya Allah. Kita berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kita berusaha untuk mendapatkan rahmatnya Allah, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua, maka orang yang seperti ini terharapkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ridhullah bi ridho walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, maka kita berusaha untuk mendapatkan keridhaan dari orang tua. Karena dengan ridhonya orang tua akan menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa suhtuhu fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murka kepada kedua orang tua. Kalau sudah kita membuat murka hati kedua orang tua kita, maka niscaya Allah akan murka kepada kita. Bagaimana akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar kalau kita buat kedua orang tua kita murka kepada kita hari ini?
Banyak di zaman sekarang kadang anak muda alhamdulillah kurang ajar sama orang tua, sering membuat nangis hati kedua orang tua. Maka orang yang seperti ini sekalipun dia berusaha untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, terharamkan untuk mendapatkan, kecuali dia minta maaf dulu kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, di antara golongan yang terharapkan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar sekalipun dia ahli ibadah, siapa? Nabi katakan la yanzurullah ilal qati'. Nabi katakan bahwasanya Allah tidak akan memberikan keutamaan malam Lailatul Qadar kepada mereka yang memutus tali silaturahim. Ini hati-hati. Makanya Guru Zulkifli mengadakan seperti ini, tak lain satu sama lain saling nyambung silaturahim, saling menyambung tali silaturahim. Kalau sudah orang memutus tali silaturahim, tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Nabi sudah katakan, Innar rahmah la tanzil ala qaumin wa fihim qatimur rahim. Nabi katakan bahwasanya Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada mereka yang memutus tali silaturahim. Jadi jangan kita pertahankan ego kita. Kadang kita mempertahankan ego kita dari Syawal ketemu Syawal, Lebaran ketemu Lebaran, tetap aja musuh. Gak mau nyambung tali silaturahim. Padahal orang kalau sudah menyambung tali silaturahim, dia meninggalkan perseteruan, dia meninggalkan perselisihan. Di dalam asar disebutkan, man tarakal miraq fa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi radil jannah. Siapa orang yang meninggalkan perselisihan, permusuhan, fa huwa mubtil, dia adalah orang yang salah. Semisal saya salah kepada seseorang, sebelumnya sempat terputus tali silaturahim karena sebab kesalahan saya, tapi saya datang meminta maaf. Saya datang meminta maaf dengan tujuan untuk menyambung lagi tali silaturahim. Maka orang yang salah ini yang datang meminta maaf dengan harapan menyambung tali silaturahim, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka niscaya akan Allah bangunkan rumah di taman surga. Nah, yang salah datang minta maaf untuk tujuan menyambung tali silaturahim, dibangunkan oleh Allah rumah di surga Allah, tapi di kebunnya, di tamannya. Berbeda lagi, ini yang lebih VIP. Di dalam asal disebutkan, waman tarakal miraq fa huwa muhiqqun. Siapa orang yang meninggalkan perselisihan, gak mau lagi dia berseteru, dia dengan hatinya yang bersih, dia datang untuk menyambung tali silaturahim, fa huwa muhiq, dia adalah orang yang benar. Bukan saya yang salah, saya yang digolimi. Kemudian saya menyambung lagi tali silaturahim. Apa kata asar tersebut? Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Maka niscaya akan Allah bangunkan rumah di surga yang paling tinggi. VIP sudah. Kita kalau mempertahankan itu kan saya. Sedangkan Allah sudah jadikan rumah bagi mereka yang menyambung tali silaturahim. Jadi yang kedua, seseorang yang terharapkan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar adalah seseorang yang memutus tali silaturahim. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong dari golongan-golongan yang terharapkan dari keutamaan malam Lailatul Qadar, tapi kita semuanya mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita mendapatkan ampunan Allah, kita mendapatkan ibkum minan nar, pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, kalau mau WA dulu sebentar sama suaminya, tolong dengan di WA sebentar ya. Yang kedua, ketika berzikir kita usahakan sama-sama malam ini ya. Kita lagunya nanti kita atur lah. Ya. Juga selawatnya ini karena Habib Muhdar juga sama istri juga pakai mic, kita enak mengikutinya. Mungkin itu kita. Jadi kita belajar-belajuan lagi nih malam ini, kita coba 2829 ini 2729. Semoga apa yang dibilangkan Habib Albi tadi kita terkabul semua niat kita, hajat kita, dan kita mendapatkan keberkahan dan selalu
mendapatkan limpahan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Itu aja, mungkin kita serahkan kepada Habib Muhammad nih untuk pimpin sholat.